Mahir paling besar. Haji Mahir, Oh, kami jurus Haji Mahir kata namanya di Basi kalau pun jauh bayi. Kami lewat keluar. Limbah loh. Terumbu karang habis nih. Sangat lagi kau. Jurus jadi paling banyak apa? Kami nyambung jauh di Medan. Lombang kalau halah. Lombang. Lagi ngambil. Salah dah lah. Salam. Belum. Ngambil pencemaran. Stop. Terlalu dekat. Kami minta seluruh aktivitas di pertambangan laut Sungai Liat agar dihentikan karena melanggar undang-undang tata ruang yang diatur oleh negara bahwa tidak ada penambangan di kawasan perairan pantai dan laut Sungai Liat. Agar segera saat ini untuk kepada perusahaan tambang agar menghentikan seluruh aktivitas. Ini adalah instruksi undang-undang. Kami minta sekali lagi kepada perusahaan tambang agar menghentikan seluruh bentuk pertambangan laut di wilayah perairan Sungai Liat karena telah melanggar undang-undang. Perhatian. Ada bacanya kau. Apa tuh Bang? Tiga ada. Lagi mengalami di luar kali ke belakang. Gimana itu Rambang? Ini rumahku di depan nih. Apa? Lain dua. Lain gue Oh, ini jalan yang Ya, kami sangat menyayangkan ya bahwa tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memang memproteksi kawasan-kawasan yang harusnya itu tidak dilakukan, tidak diberikan izin pertambangan laut. Tapi faktanya hari ini kita masih temukan banyak sekali aktivitas pertambangan yang beraktivitas di kawasan laut dengan menggunakan kapal hisap produksi, pertambangan skala besar maupun pertambangan kecil di destinasi wisata dan wilayah tangkap nelayan. Kami mendapatkan beberapa temuan di lapangan, baik dari nelayan maupun investigasi di lapangan dengan beberapa jaringan. Kami memastikan 70% terumbu karang di Pulau Bangka dan Belitung itu mengalami kerusakan akibat tertutup dari sedimentasi yang dihasilkan dari limbah pertambangan laut, baik menggunakan kapal hisap produksi skala besar, kapal keruk skala besar maupun tambang-tambang inkonvensional, ponton dan tambang rakyat yang tersebar di perairan laut Pulau Bangka dan Belitung. Ya, ini yang kami sangat sayangkan ya, bahwa tidak ada itikat baik, tidak ada tindakan konkret ya dari penegak hukum, baik untuk menertibkan kawasan-kawasan yang harusnya dilindungi dari kerusakan bibir pantai, kerusakan pencemaran laut, penutupan sedimentasi terumbu karang, spot diving dan seterusnya, tetapi memang tidak ada tindakan tegas yang diambil oleh penegak hukum, kepolisian maupun institusi lembaga penegak hukum ya, kejaksaan, pengadilan dan seterusnya. Nah, kami menghimbau memang agar pemerintah daerah dan penegak hukum agar mengambil langkah tegas. Tidak hanya melakukan penertiban, tetapi hingga membawa kasus-kasus lingkungan hidup yang ada di Bangka Belitung itu ke ranah-ranah pengadilan sampai ke putusan-putusan konkret ya, kesalahan-kesalahan yang diakibatkan dari sektor pertambangan. Terus risiko apa yang jika ini terus terjadi
Risiko apa yang akan terjadi pada laut Bangka Belitung yang Ya, kami melihat memang yang sangat besar dampak yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan laut. Yang pertama adalah sektor wisata itu semakin terancam. Yang kedua adalah nelayan tradisional itu semakin sulit untuk mendapatkan kos produksi ya. Mereka melaut semakin jauh, biaya semakin besar, namun tidak ada tindakan yang diberikan, tindakan nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pelaku tambang terhadap korban-korban masyarakat yang terkena dampak. Lalu kemudian publik secara luas di Bangka Belitung juga merasakan hal yang sama, karena kawasan-kawasan yang menjadi tujuan-tujuan wisata publik itu adalah kawasan yang ada di seluruh bibir pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Dan hari ini fakta melihatkan bahwa aktivitas pertambangan, aktivitas pencemaran laut terus terjadi. Nah, kami mengharapkan memang ada solutif yang diberikan oleh pemerintah daerah agar memang aktivitas pertambangan dan pencemaran di laut itu tidak menjangkau kawasan-kawasan yang harusnya dilindungi oleh negara. Wilayah tangkap nelayan dan penghidupan nelayan tradisional maupun wilayah-wilayah yang dikelola oleh pengembang pariwisata lokal. Halo, mati gelombangnya nih. Dibilang lu pada kejeng orang bener. Ini orang ojek kok. Oh, bukan. Pelan, Bang. Udah lama mabuk. Sekitar dari kawasan wisata maupun kawasan tangkap nelayan tradisional, kami himbau kepada para penambang menghentikan aktivitas pertambangan dan menghindar dari kawasan wisata dan kawasan tangkap nelayan. Perhatian! Kita ke sini ya, lo. Wow. Wal, kau bilang kelak lah ngepira jangan ada kereta. Ada gelombang ada kalau bukan mak. Wah, juga wah. Wah, dade juga mak wah. Neta kapal doang. Sekarang bagaimana problem yang ada di sini? Di depan kita adalah kebetulan kita berada di pinggir pantai Tanjung Pesona. Oke. Di belakang kita itu ada TI Apung. Oke, ada TI Apung. Di sebelah sana, di depan Teluk Uber ada beberapa kapal ISAP PT Timah yang sedang beroperasi. Sekarang ini bagaimana? Ya kan? Apakah dari Asosiasi Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia belum pernah komplain? Kita udah komplain dari dulu, kita udah fight dari dulu. Tetapi sekali lagi semua mengatakan bahwa kapal ISAP ada izin. Tapi kami katakan juga bahwa beroperasinya perhotelan, ya kan, ini juga dengan izin yang sangat jelas. Saya akan kutip dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang ruang gerak pariwisata. Dikatakan pada pasal 27, setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Itu pada pasal 27 ayat 1. Ayat 2 dikatakan, merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1
adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata, sehingga berakibat berkurangnya atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah. Jadi mereka dilarang untuk melakukan mengubah itu. Faktanya, di depan kita beroperasi kapal isap Teyapung. Apa yang dilakukan oleh kapal isap dan Teyapung tersebut tentu merubah dan merusak daripada struktur pantai. Ini jelas, ya kan? Anda jika perlu bukti, saya bisa buktikan. Pada kawasan karang kering di sana, itu saya bisa tunjukkan ada gambar bahwa di mana kapal isap telah merusak formasi daripada karang laut, ya kan? Itu fakta. Nah, kemudian ini beruntung saja lagi pas gelombang seperti ini sehingga laut tenang, ya kan? Tetapi ketika gelombang besar, lumpur naik. Karena kenapa? Laut itu sudah diaduk terlebih dahulu oleh kapal-kapal isap tersebut sehingga membawa lumpur-lumpur itu sampai ke pantai, ke bibir pantai. Dan ini sangat merugikan. Kami berinvestasi, kalangan perhotelan berinvestasi dalam bidang industri pariwisata. Ini betul-betul tidak mengharapkan apapun. Yang kita minta adalah bagaimana dukungan dari pemerintah bahwa operasi daripada dunia pariwisata ini tidak mendapat ancaman yang terlalu masif lah. Kita yakin bahwa kawan-kawan dari pertambangan ini mereka layak untuk terus bekerja. Silakan saja. Tapi tolong perhatikan juga sektor pariwisata. Dikatakan oleh pemerintah bahwa sektor pariwisata adalah nantinya yang akan menjadi salah satu andalan pasca timah. Tetapi tolong diberikanlah semacam harapan kepada kami bahwa itu benar harapan seperti itu. Nah, jika terus terjadi seperti ini, kami meragukan itu. Nah, itu kritik kami tentang keadaan situasi yang terjadi seperti sekarang ini. Demikian. Berarti dengan kata lain pemerintah belum bisa mendukung penuh dengan menerbitkan IUP mereka sehingga para rekan-rekan teman-teman pertambangan itu bisa bekerja gitu di tempat seperti itu. Saya kritisi itu. Itulah yang menjadi masalah. Saya sampaikan khusus untuk pesisir timur Sungai Liat. Dimulai dari Matras, Parai, kemudian Batu Bedaun, kemudian Tanjung Belayar, ya, kemudian di depan itu Teluk Uber, Tanjung Pesona, kemudian sampai ke Rebu. Pada tahun 1989 sampai 1990 itu telah dikeluarkan perda-perda tapak wisata. Nah, perda-perda tapak wisata tersebut sampai sekarang belum pernah dicabut, dan itu memang benar adalah mengatakan bahwa daerah tersebut adalah kawasan wisata. Maka itu sesuai dengan Undang-Undang nomor Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang pasal 27 tadi, bahwa pasal 27 dilarang untuk merubah atau melakukan apapun merusak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu sudah ditetapkan dari tahun 8990. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tadi, pada pasal 64 bisa saya sampaikan. Pasal 64 dikatakan bahwa ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pada pasal 64 ayat 2, setiap orang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 27 dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun penjara atau denda 5 miliar. Jadi saya pikir undang-undang ini bukanlah undang-undang banci. Ini undang-undang yang memang mengatur, kemudian memberikan larangan dan memberikan sanksi. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kenapa masalah pertambangan terus bersinggungan dan berseberangan dengan pariwisata. Ya, ini dikarenakan masalah kebijakan. Selama pertambangan dan pariwisata tidak diatur dengan baik,
maka ini akan terus terjadi problem. Kita tahu pertambangan harus tetap berjalan. Kami tidak mengatakan dia tidak boleh, silakan. Tapi pariwisata juga jangan diganggu, ya kan? Nah, jadi poinnya adalah mari kita atur RT RW-nya mana. Ini kawasan pertambangan, ini kawasan pariwisata. Diatur semua dengan baik. Siapa lagi yang protes? Semua bisa berkembang, pertambangan berkembang, pariwisata berkembang. Poinnya itu. Pak, aku menarik tadi. Itu lah itu juga, bukan ya? Rajang gitu. Oke guys. Tes iya pung.